Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar daring lagi di hari Selasa ini. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya teman-teman, dan diberi kemudahan dalam belajar daring ini. Meskipun kita jauh, kita belajar jarak jauh, tapi kalian tetap harus semangat ya belajarnya. Dan Bapak mau nanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, kalian masih tetap semangat dalam belajar daring ini, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Kalau kalian tidak semangat, lihat orang tua kalian. Orang tua kalian menginginkan kalian untuk bersemangat dalam belajar agar kalian cerdas, agar kalian bisa belajar, dan kalian juga bisa pintar, bisa mengetahui pengetahuan yang ada. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema berapa? Betul sekali, ke tema 3. Ada yang tahu nggak tema 3 itu tentang apa? Betul sekali, tentang benda di sekitarku. Kalau kita membicarakan tentang benda, banyak sekali aneka ragam bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, bisa beragam bentuknya, kemudian warnanya, dan banyak sekali. Dan benda ini berfungsi untuk membantu kita untuk beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Nah, kita membicarakan tentang benda ya. Nah, kita akan belajar tentang benda. Kalian tahu nggak benda itu apa? Nah, kalau kalian belum tahu benda, agar mengetahui konsep dari benda, kalian kemarin kan sudah belajar tentang apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiga ini tuh termasuk benda. Dan ada juga gelas, kemudian buku, piring. Nah, ketiga itu termasuk benda juga. Apa ya perbedaannya? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Nah, perbedaannya itu adalah kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda hidup. Nah, kalau gelas, piring, buku itu termasuk benda mati. Nah, kalau kita melihat tadi, pembahasan tadi, jadi benda itu adalah, ada yang tahu nggak? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, massa ini yang bisa diukur, kemudian punya ruang, punya isi. Nah, itu dikatakan benda. Paham sampai sini? Jadi benda itu ciri-cirinya adalah memiliki massa yang bisa diukur, yang bisa ditimbang, dan mempunyai ruang atau isi benda itu. Berarti dikatakan benda. Kemudian kita bagaimana cara membedakan itu benda ataupun bukan benda? Nah, caranya kita melihat konsep. Kalian pernah melihat cahaya ataupun melihat api? Apakah cahaya dan api itu termasuk benda? Nah, jawabannya, ada yang tahu nggak jawabannya? Jawabannya bukan. Kenapa alasannya bukan? Karena tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa ciri-ciri dari benda itu adalah memiliki ruang dan memiliki massa. Benda itu dapat diukur, dapat ditimbang. Kalau cahaya dan api, apakah bisa ditimbang ataupun bisa diukur? Nah, tidak bisa. Berarti cahaya dan api itu tidak bisa diukur dan ditimbang, berarti bukan termasuk benda. Jadi kalian kalau misalkan melihat di sekitar kalian, di rumah kalian, kan dia coba di kiri kanan kalian banyak sekali benda-benda kan? Nah, itu tuh termasuk benda-benda. Karena apa? Karena memiliki bentuk, memiliki isinya kan, ada isinya, kemudian bisa ditimbang ataupun bisa diukur.
berarti itu termasuk benda. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut ke pembahasan untuk lebih lanjut membahas tentang benda atau bukan benda. Coba kita lihat halaman 2. Buka ya halaman 2. Di sini ada pertanyaan yang kalian harus jawab, dan di sini diperintahkan yang bukan benda nanti kalian lingkari ya. Siap? Siap. Nah, itu pertanyaan di halaman 2, nanti kalian jawab di halaman 3. Kemudian coba sekarang kalian buka halaman 3. Di situ terdapat gambar-gambar. Gambar-gambar yang termasuk benda hidup dan ada benda mati. Dan kalian juga bisa mengidentifikasi mana benda, mana bukan benda. Coba kita lihat, kita coba bahas satu persatu gambarnya, apakah itu benda, apakah bukan benda. Coba yang pertama gambar apa itu? Yang pertama gambar panas api unggun. Apakah panas api unggun termasuk benda? Coba kita lihat. Tadi kan kita sudah membahas bahwa benda itu memiliki massa yang dapat bisa diukur, kemudian bisa ditimbang dan mempunyai ruang. Apakah panas api unggun memiliki hal-hal yang tadi disebutkan? Ternyata bukan. Tidak. Panas api ini tidak memiliki massa ataupun ruang, berarti panas api unggun bukan termasuk benda. Kedua, itu apa ya? Gambar apa? Gambar minyak goreng. Apakah minyak goreng termasuk benda? Coba kita lihat, kita amati. Tadi ciri-cirinya apa? Oh, ternyata kita lihat bahwa minyak goreng ini memiliki ruang dan bisa ditimbang. Berarti minyak goreng termasuk benda. Berarti jangan dilingkari. Yang ketiga, itu apa? Cahaya lampu. Apakah cahaya lampu termasuk benda? Cahaya lampu ini tidak termasuk karena tidak bisa ditimbang, tidak mempunyai ruang. Berarti cahaya lampu bukan termasuk benda. Berarti dilingkari. Yang keempat, coba lihat. Itu apa ya? Benda apa? Benda ember. Nah, ember ini dilihat mempunyai ruang dan bisa ditimbang ataupun bisa diukur. Berarti ember termasuk benda. Selanjutnya gambar apa? Betul, gambar es. Kalau dilihat-lihat ya, es itu memiliki ruang jika menjadi es dan bisa diukur juga dan bisa ditimbang juga. Berarti es termasuk benda. Berarti tidak dilingkari. Selanjutnya apa ya itu? Balon. Balon ini bisa diukur nggak? Bisa ya, tingginya berapa? Nah, itu bisa. Kemudian balon mempunyai ruang nggak? Punya. Berarti balon termasuk benda. Pinter. Sekarang lihat yang selanjutnya apa ya? Betul sekali, suara. Apakah suara termasuk benda? Coba kalian amati suara. Apakah bisa ditimbang suara? Apakah mempunyai ruang? Dan tidak terlihat juga kan suara? Berarti suara bukan termasuk benda. Kalau bukan, lingkari.
Untuk selanjutnya, radio. Apakah radio termasuk benda? Radio ini memiliki massa, bisa diukur juga, dan memiliki ruang. Berarti radio termasuk benda. Cerdas. Jangan dilingkari ya. Kemudian hewan. Nah, ini tadi baru dibahas ya. Hewan. Apakah hewan termasuk benda? Betul sekali. Hewan itu termasuk benda karena bisa diukur, mempunyai massa. Massa itu kan bisa diukur, bisa ditimbang berapa beratnya, dan mempunyai ruang juga di dalamnya. Berarti hewan termasuk benda. Berarti jangan dilingkari ya. Tadi kalian sudah membedakan benda dan bukan benda. Sekarang perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna yang berbeda-beda, kemudian bentuk yang berbeda-beda, dan ukurannya berbeda-beda juga. Ada yang besar, ada yang kecil. Benda-benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda yang kalian lihat apa aja? Yang kalian lihat di sekeliling kalian. Kalau dilihat-lihat ya, sifat fisiknya itu warnanya berbeda-beda. Kemudian apalagi yang kalian lihat di sekitar kalian? Bentuknya berbeda. Kekuatannya juga berbeda. Wujudnya juga berbeda. Dan ukurannya juga berbeda. Tadi apa sifat-sifat fisik benda? Yang pertama ada ukuran. Ukuran ini benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Coba kita lihat dan amati benda-benda yang ada di halaman 3 yang paling bawah. Itu ada lemari, ada ban, kursi, dan buku. Benar kan ukurannya berbeda-beda? Benar sekali. Ukuran yang kedua apa? Bentuk. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Buktinya kita lihat di halaman 4. Coba buka halaman 4. Di situ ada bola, rambu lalu lintas, dompet, jam, foto, batu, dan papan catur. Lihat bentuknya yang berbeda-beda. Ada bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya segitiga, persegi, dan lain-lain. Berarti benda ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Memiliki bentuk yang berbeda-beda. Betul sekali. Selanjutnya warna. Warna juga, warna bendanya berbeda-beda. Kita lihat coba. Gambarnya ada gelas, ada tinta, pensil, dan penghapus. Kalau kita lihat, gambar tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Berarti warna ini memiliki warna yang berbeda-beda. Betul sekali. Udah paham ya sampai situ tentang sifat fisik dari benda. Selanjutnya kita buka halaman 6. Wow, nomor 6 ini kalau kita lihat banyak sekali benda-benda. Benda-benda ini memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Benda-benda di atas juga dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu namanya apa? Alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan.
Coba kita lihat ya gambar di bawah ini. Apa itu ya? Betul sekali, penggaris. Penggaris itu satuannya apa? Satuannya sentimeter. Sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, alat ukur lainnya, satuan panjang yang lainnya adalah meter. Biasanya alatnya itu dinamakan meteran. Nah, itu menggunakan benda meteran. Berarti satuannya apa? Meteran. Bagus. Dan nanti teman-teman bisa nyari lagi yang lain. Satuan-satuan benda ataupun satuan panjang ya. Nah, kita coba buka halaman 7. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Coba kita amati nomor 1. Apa itu? Penghapus. Benar penghapus? Betul penghapus. Berapa senti ya penghapus ini? Cara ngitungnya gimana ya? Nah, cara ngitungnya yang pertama, lihat angka 0 dari 0. Kemudian loncat sampai ujung penghapusnya. 1, 2, 3. Berarti berapa sentimeter? 3 sentimeter. Pinter. Sekarang coba nomor 2 atau yang di bawah penghapus. Apa itu? Krayon. Berapa panjang krayon ya? Kita hitung ya sama-sama dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa senti? 7 sentimeter. Bisa menghitung benda ataupun mengukur benda dengan penggaris? Bisa ya, mudah ya. Nanti sisanya sama kalian dikerjakannya ya. Bisa pinter lah anak-anak bapak mah ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 8. Coba kita lihat halaman 8. Kita ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari macam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain-lain. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Oh, ternyata benda juga dapat menghasilkan bunyi jika dipukul ataupun diketuk. Misalkan sendok, kalian 2 sendok. Jika dipukul-pukul sendoknya, maka akan menghasilkan bunyi. Ataupun ember. Tahu ember yang sering di kamar mandi? Jika dipukul-pukul, apakah menghasilkan bunyi? Iya, betul sekali. Ember ini jika dipukul-pukul akan menghasilkan bunyi. Apapun benda jika diketuk ataupun dipukul, maka akan menghasilkan bunyi. Bunyinya itu yang berbeda-beda. Betul sekali. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu.
ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nah, di sini berbagai macam ini ya. Ada gendang, ada kecrekan, dan lain-lain ya, banyak namanya. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Ternyata dengan bertepuk tangan juga dapat menghasilkan bunyi. Benar sekali, tangan kalian bisa digunakan untuk pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak, kita sudah belajar beberapa materi-materi yang kita belajar. Jadi kita belajar apa? Belajar tentang benda, kemudian belajar apa lagi? Belajar tentang sifat-sifatnya. Kemudian apa lagi? Bentuk-bentuknya dan ciri-cirinya. Kemudian apa lagi? Kita belajar tentang cara mengukur benda kayak gimana. Dan yang terakhir tentang musik. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang dijelaskan. Jika kalian tidak jelas bisa ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan kalian tetap belajar dan terus belajar, karena orang yang sukses itu selalu belajar, tidak pernah berhenti belajar, dan terus belajar tanpa ada kata menyerah. Jadi kalian mau sukses gak? Kalau mau sukses berarti kalian harus belajar. Dan jangan lupa kalian harus tetap bersyukur ya. Meskipun kita belajar daring ataupun belajar jarak jauh, kita harus tetap bersyukur agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bertatap langsung di hari yang nanti telah ditentukan. Entah kapan, nanti diinformasikan lagi. Dan untuk selanjutnya, kalian nanti akan diberi tugas ya oleh Bapak wali kelas kalian. Nanti di-share di grupnya masing-masing atau di Google Classroom. Alhamdulillah telah selesai hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa diterap dan bisa dipahami ya. Saya tutup, dan jangan lupa kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi